Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. 11 IPS 10 IPS ini ya. 10 IPS 1. Kemarin sampai bab apa ini ya? Tidak ada catatannya. 10 MIPA 2 juga tidak ada catatannya. Sampai bab apa kemarin, Mas? Saki qaumi akhiruhum syurban sudah ya? Kayaknya ya. Atau sudah masuk kitabul libas? Belum lihat. Berarti sampai yang hadis 93. Sekarang 94 ya? Sekarang 93 lihat. 93. Ya sudah ya. Oke. Sebentar, saya catat dulu biar besok tidak 10 MIPA 2 ya. MIPA 1 MIPA 2 ini ya. Oh iya, minum sambil berdiri. Oh iya. Oke, jadi istibabi kaunis saqi al-qaumi akhiruhum syurban, yaitu di antara sunnah adalah orang yang memberikan minum adalah yang terakhir kali minum. Jadi budaya Jawa dalam hal ini termasuk keumuman di Indonesia itu adalah tuan rumah mempersilahkan tamunya untuk minum dulu ya. Itu adalah sesuatu hal yang bersesuaian dengan nilai-nilai Islam. Karena memang kalau kita merunut sejarah Islam di Indonesia masif pada zaman Mataram Islam ya, itu yang mau melakukan serangkaian kegiatan Islamisasi yang cukup masif pada zamannya, sehingga pada saat itu terjadi pergeseran budaya Hindu-Buddha menjadi budaya Islam. Walaupun kemudian budaya ini kemudian dihadapi dengan adanya politik pendidikan pada zaman penjajahan Belanda dengan politik etisnya, sehingga sedikit banyak mempengaruhi adanya kultur budaya Islam di tanah Jawa ya. Tetapi secara umum sampai hari ini masyarakat kita kemudian bersesuaian dengan adat orang yang memberikan minum suatu kaum atau suatu kelompok atau suatu tamu atau seorang tamu itu adalah yang terakhir minum ya. Dari Abi Qatadah dari Nabi SAW berkata, saqiyal qaumi akhiruhum syurban, orang yang memberikan minum kepada kaum orang lain itu adalah mereka yang terakhir kali minum. Dan prakteknya kalau kita bertamu kan kita sendiri yang dipersilahkan tuan rumah untuk minum terlebih dahulu. Gitu ya. Bab an-nahyi anisyurbi fi aniyatil dzahab wal fiddah. Jadi ada larangan untuk minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jadi santriwan sekalian, kalau antum besok mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan ya, sekaya apapun itu, maka sebagai seorang muslim kita tidak diperbolehkan memakai emas dan perak sebagai
bahan membuat perkakas makan dan minum, yaitu piring, gelas, sendok, garpu, terus teko dan lain sebagainya. Tidak boleh karena itu adalah berlebih-lebihan. Satu, mengandung unsur berlebih-lebihan, yang kedua adalah menyalahi yang diatur di dalam syariat. Walaupun sekarang kita dapati banyak sekali selebriti yang mulai tidak berpegang pada aturan ini ya. Mereka menjadikan perkakas-perkakas mereka itu sebagai perhiasan ya, tetapi diwujudkan di dalam bentuk perkakas ya, seperti cangkir, gelas, sendok, garpu dan lain sebagainya ya. Nah, kita mengacu pada pendapatnya Salamah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW mengatakan alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah, orang yang minum dari bejana perak, dari wadah yang terbuat dari perak, innama yujarjiru ya, maka dia memasukkan ya, atau meletakkan meminum ya, fi batnihi, di dalam perutnya itu naro jahanam, yaitu api dari neraka. Jadi ada sisi larangan di sini. Berarti kalau ini adalah ada khola fi batnihi naro jahanam, artinya adalah larangan itu berupa keharaman karena ancamannya adalah neraka. Yang kedua, ada sisi berlebih-lebihan. Jadi penggunaan emas dan perak itu ya itu dilarang karena memang secara harga itu juga nanti akan besar. Yang ketiga adalah akan menimbulkan kesombongan. Karena dengan bejana peralatan makan yang dia dan minum yang dia miliki, kalau itu terbuat dari emas, maka akan lebih mudah memunculkan sikap sombong dalam jiwa manusia. Apalagi dengan menunjukkan itu berarti dia akan menunjukkan kekayaannya, ya, sehingga akan lebih memudahkan munculnya sifat sombong. Dan sifat sombong ini tidak boleh ada di dalam diri seorang muslim. La yaqulul jannata man kana fi qalbihi dzarratin min kibrin. Tidaklah sifat sombong itu ada pada diri seseorang, di dalam hati seseorang, kecuali dia akan masuk neraka karenanya. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana tentang fenomena saat ini yang menjadikan emas itu sebagai taburan atau serpihan yang diletakkan pada makanan. Ada yang pernah mendengar itu ya? Iya, Tat. Ya. Ada yang pernah membeli enggak? Belum, Tat. Ya, harganya berapa itu, Mas? 50.000, Tat. Dapat 10 bisnis. Iya. Iya, Tat. Apa itu macamnya? Snack atau es krim? Makanan dengan kertas, Tat. Kayak kertas emas, Tat. Kertas emas atau dari emas? Dari emas, Tat. Dari emas ya. Dimakan itu ya? Iya, Tat. Ya. Apakah bubuk emas aman dimakan? Jadi sekarang ini marak makanan-makanan yang berlapis emas ya. Di Indonesia juga sudah mulai ya. 10 juta. Apa ya rasanya pasta 10 juta dan berbalut emas? Kok bisa ya? Ini di beberapa ini ya. Ada beberapa restoran yang menyajikan sekarang ini makanan yang bertabur emas. Ya.
harganya sampai 10 juta kalau di beberapa ini ya. Termasuk ayam geprek tabur emas 99 karat. Ini kan luar biasa sekali. Dibanderol dengan harga Rp99.000. Nah, santriwan semuanya, kita meyakini bahwa kalau Islam itu melarang sesuatu, mesti ada sesuatu hal yang Allah menghindarkan mudarat dan bahaya. Termasuk ini, ketika kemudian Allah memberikan syariat kita dilarang minum dari bejana emas dan perak, maka sungguh ada bahaya yang ada di sana. Yang pertama adalah bagaimana pemborosan secara harta. Ternyata makanan berlapis emas itu ya, atau bertabur atau diberi irisan-irisan atau parutan emas, itu ternyata adalah sesuatu hal yang mahal. Yang kedua adalah ternyata emas ini tidak bisa dicerna di dalam saluran pencernaan kita, sehingga dia juga akan keluar sia-sia. Ya, karena sistem pencernaan kita didesain oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa untuk mencerna emas. Ya. Jadi banyak hilangnya atau bahkan hilang semuanya ke pembuangan, sehingga tidak bermanfaat. Ya, daripada dimakan ya lebih baik dijadikan perhiasan, sehingga nanti akan menjadi salah satu investasi, kan gitu ya. Yang kedua itu, yang ketiga adalah sesungguhnya dengan makan berlapis emas atau bertabur emas itu ya akan lebih menimbulkan sifat kesombongan. Loh, saya kan bisa beli ini kan gitu ya, kalian kan tidak gitu ya. Sebagian orang yang memakan itu kan akhirnya nanti akan berperasaan, memiliki perasaan ya, saya bisa membeli sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh kebanyakan orang ya. Begitu. Sehingga ini tidak bermanfaat ya. Dan tadi ancamannya secara syariah jelas ya, innama yujarjiru fi batnihi naro jahannam. Sehingga ini adalah menjadi sebuah hal yang menjadi petunjuk kita di dalam memperlakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kita makan. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Sebelum kita masuk ke Kitabul Libas. Tidak ada ya? Gimana Mas Naufal? Oreo Supreme itu apa itu? Jauh tidak, Tat. Ada kandungan emasnya. Sapura bukan. Good grammar and apa spelling. ini? Oreo Supreme ternyata tidak halal, ini buktinya. Oh iya ya, coba nanti di Mbah Google ya, tentang Oreo Supreme. Ya, nanti di kesempatan yang lain kalian bisa. Jadi intinya kalau kemudian berkaitan dengan emas dan perak, lebih baik kita menghindarkan diri, karena itu adalah sesuatu hal yang dilarang menurut syariat kita. Yang kedua ya tadi ya, fakta seputar Oreo Supreme yang bikin jebol kantong. Berapa sih harganya? Berapa ini ya?
nggak ada harganya ya? 3 buah Oreo 1 kemasan. Sidik-sidik informasinya ya. Oh ini, tak perlu khawatir menyediakan Oreo Supreme, bahkan sebelum dirilis sudah ada lelang Oreo mencapai $17.000 atau 230 juta di situs eBay. Jadi ternyata Oreo Supreme ini merupakan produk Amerika, gitu ya. Bikin kantong jebol. Selebgram mengungkapkan dirinya membeli 1 bungkus Oreo Supreme dengan harga 500.000 jika totalnya 1 kardus Oreo Supreme dibanderol dengan harga 90 juta. Kan, ya. Jadi 1 bungkus itu 500.000. Jadi ternyata juga dibeli oleh para selebgram. Ya. Jadi kembali bahwa agama Islam menyerukan umatnya untuk tidak berlebih-lebihan dalam penggunaan harta, tidak bermewah-mewahan di dalam hal yang berkaitan dengan makanan, ya, dan larangan memakan emas. Ya. Memakan emas, ya. Minum dari wadah yang terbuat dari emas saja tidak boleh, apalagi ini dimakan. Saya kira itu. Ya. Nanti antum bisa searching lagi terkait dengan itu ya. Oreo Supreme tadi sudah ketemu ya, harganya 500.000 untuk 1 bungkus ya, 3 biji. Lebih baik antum beli Oreo yang biasa saja ya, yang 500-an atau 1.000-an. 1 bungkus itu kan dapat 500 bungkus, dibagikan kepada tetangga, kerabat, anak-anak di sekitar lingkungan antum, itu kan akan lebih bermanfaat ya. Begitu. Kita masuk ke pembahasan Kitabul Libas, ya, istihbabi saubil abyad, tentang kesunahan memakai pakaian putih. Wa jawazil ahmar, dan kebolehan memakai pakaian berwarna merah. Wal akhdar, hijau, asfar, kuning, wal aswad, dan hitam. Wa jawazuhu min kutnin wa kitanin wa sya'rin wa sufin wa ghairiha ilal harir. Ya. Dan kebolehan ini adalah termasuk juga pakaian yang terbuat dari kapas, ya. Kutun, cotton, ya, cotton. Wa kitan itu adalah rami. Rami ada yang tahu ya? Sudah tahu ya? Pakaian yang terbuat dari rami sudah ada yang tahu ya? Rami sendiri. Halo. Nggak tahu, Dad. Hah? Kurang tahu. Kurang tahu. Ya. Rami itu ada yang pernah melihat karung goni kah? Iya, Dad. Ya, karung goni. Ya, Dad. Pada zaman penjajahan Jepang, karung goni ini menjadi viral. Coba antum melihat atau baca sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Banyak penduduk Indonesia menjadikan pakaian yang berasal dari karung goni. Kalau di Klaten, pabriknya terbesar se-eks-Karesidenan Surakarta, ya, di Delanggu. Pabriknya di Delanggu, dan itu adalah pada zaman Jepang itu merupakan pabrik terbesar se-eks-Karesidenan Surakarta. Nah, kalau mbah saya pernah cerita ya, dulu ketika pada zaman Jepang, pakaian itu dipakainya itu berat. Yang kedua, nanti kalau sudah lama akan menjadi sarang kutu, tumo. Ya, kutu ini akan berdiam di dalam pakaian itu, kemudian akan menggigit kulit yang memakainya. Makanya pada zaman Jepang juga banyak terdapat penyakit kulit yang diderita oleh para penduduk. Tapi sekarang kan tidak ada ya, jarang orang memakai pakaian yang terbuat dari rami.
karena sekarang bahannya bermacam-macam, sintetis, bahkan yang terbuat dari apapun itu bisa, ya, dan murah. Ya. Wasya'rin, pakaian yang terbuat dari rambut apa ya? Saya kok belum pernah menemukan kalau ini. Wasuf, bulu ini misalkan bulu domba ya, sound the sheep, pernah melihat ya? Kalau di rumah kan tontonannya sound the sheep ya. Sound the sheep ya, sound the sheep itu kan pinter dia, ya. Kambing yang bisa membuat pakaiannya sendiri, ya. Dia cukur bulu temennya, kemudian rajut begitu menjadi sebuah pakaian. Wasuf wa ghairiha ilal harir. Dan selainnya kecuali harir. Harir itu adalah sutra. Jadi sutra ini larangannya, ya, secara umum diperuntukkan untuk laki-laki. Kalau wanita diperbolehkan memakai pakaian dari sutra. Ya. Secara umum ya, walaupun nanti ada hal yang dikhususkan. Beberapa orang dikhususkan boleh mengenakan pakaian sutra. Tetapi secara umum dilarang. Jadi kalau kita tidak memenuhi syarat dan ketentuan, ya lebih baik tidak memakai pakaian dari sutra. Tapi kalau ingin membelikan istri, silahkan dibelikan, ya, sebanyak-banyaknya. Ya. Qala Allah Ta'ala ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai bani Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian yuwari sawatikum, untuk menutup aurat. Jadi fungsi utama pakaian itu adalah sebagai penutup aurat seorang muslim. Ya. Warisha, baru kemudian perhiasan. Ya. Sebelum style, mode, ya, terus gaya berpakaian, ya, maka harus memenuhi ketentuan pertama tadi, menutup aurat. Kalau aurat laki-laki adalah pusar sampai ke dari pusar sampai lutut. Kalau aurat perempuan adalah semua kecuali tangan sama wajah. Semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Ya, menurut jumhur ya. Jumhur mengatakan semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Makanya kemudian dalam memandang permasalahan berpakaian ini, maka kriterianya tadi harus menutup aurat. Namanya menutup itu beda dengan membungkus ya. Kalau laki-laki ya jangan sampai terlalu ketat. Ya, itu. Kalau perempuan ya selain tidak terlalu ketat, maka juga jangan sampai juga itu membungkus ya. Jadi terlihat apa yang ada di dalam bentuknya, ya, membentuk tubuh. Terus kemudian terbuat dari bahan yang agak tebal, ya, agar tidak tembus. Karena kalau tembus kan ya berarti tidak menutup. Begitu. Selainnya adalah wa ja'ala lakum sarabila taqikum al-harra fikum ba'sa. Dan kami menjadikan pakaian itu untuk memelihara kalian dari panas. Jadi fungsi pakaian selanjutnya adalah melindungi manusia dari cuaca, baik panas maupun dingin. Wa sarabila taqikum ba'sakum, dan pakaian yang menjaga kalian dari perang. Jadi Allah juga mengilhamkan manusia untuk membuat pakaian perang. Pada zaman Nabi Daud, ini terbuat dari serat-serat atau jalinan-jalinan besi. Ya. Jadi bukan lempengan besi, tetapi sudah dianyam. Ya. Gitu. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ilbasu min siyabikum al-bayad. Kenakanlah dari pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi siyabikum, karena sesungguhnya
pakaian itu adalah yang terbaik untuk kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafankanlah di dalamnya orang-orang yang meninggal di antara kalian. Dari Abu Samurah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu al-bayado, ya, kenakanlah pakaian putih, fa innaha azharu wa atya, karena sesungguhnya pakaian putih itu lebih baik dan lebih suci dan lebih baik. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafankanlah di dalamnya orang-orang yang meninggal di antara kalian. Wa an Abi Ramsah Rifa'ah At-Taimi ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi saubani ahdharani, bahwa Abu Ramsah pernah melihat Rasulullah mengenakan saubani ahdharani, 2 buah pakaian yang berwarna hijau. Sedangkan Jabir mengatakan dakhala yauma fathi Makkah, Rasulullah masuk pada hari Fathi Mekah, wa alaihi imamatun sauda, dan padanya terdapat sorban berwarna hitam. Ya. Jadi Rasulullah mengenakan sorban yang berwarna hitam ketika Fathi Mekah. Ya. Ini adalah petunjuk-petunjuk bahwa di dalam hal pakaian syariat Islam ya memperbolehkan pemilihan warna secara fleksibel. Warna apa saja? Hitam, merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Saya kira itu 8:10 jam laptop saya, berarti sudah selesai ya. Besok lagi mohon untuk datang lebih awal agar kita bisa mulai lebih awal. Jazakumullah khairan katsira. Kita akhiri subhan